1. Meniru orang yang akrab. Keakraban memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku kita. Ini berlaku untuk lingkungan fisik, seperti yang kita bahas dalam bab 6, tapi juga untuk lingkungan sosial. Kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Kita meniru cara orang tua kita menghadapi perbedaan pendapat, cara teman kita berselingkuh, cara rekan-rekan kerja kita meraih kesuksesan. Ketika teman-teman Anda menghisap ganja, Anda cenderung mencobanya pula. Ketika istri Anda mempunyai kebiasaan memeriksa ulang apakah pintu sudah terkunci sebelum tidur, Anda juga menirunya. Saya mendapati bahwa saya sering meniru perilaku orang-orang di sekitar saya tanpa menyadarinya. Ketika sedang mengobrol, saya akan otomatis meniru sikap tubuh lawan bicara. Di universitas, saya mulai bicara seperti teman sekamar. Ketika pergi ke luar negeri, tanpa sadar saya meniru aksen penduduk setempat meskipun sudah mengingatkan diri untuk tidak melakukannya. Sesuai aturan umum, makin akrab kita dengan seseorang, makin mungkin kita meniru beberapa kebiasaan mereka. Suatu kajian terobosan memantau 12.000 orang selama 32 tahun dan menemukan bahwa peluang seseorang mengalami kelebihan berat badan bertambah 57% bila ia mempunyai teman yang berat badannya berlebih. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. Kajian lain menemukan bahwa jika seseorang yang berpacaran menjadi kurus, peluang pasangannya ikut menjadi kurus kira-kira 30%. Teman dan keluarga memberikan semacam tekanan tak terlihat yang menarik kita ke arah mereka. Tentu saja, tekanan dari orang sekitar buruk hanya jika Anda dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk. Ketika astronot Mike Massimino masih mahasiswa pasca sarjana di MIT, ia mengambil mata kuliah robot. Dari 10 orang yang mengambil mata kuliah itu, 4 orang menjadi astronot. Jika cita-cita Anda adalah terbang ke ruang angkasa, kuliah itu menyediakan kultur terbaik yang bisa Anda harapkan. Begitu pula, kajian menemukan bahwa makin tinggi IQ sahabat Anda pada usia 11 atau 12 tahun, makin tinggi IQ Anda pada usia 15 tahun. Bahkan setelah dibandingkan dengan tingkat kecerdasan alami, kita menyerap kualitas-kualitas dan kebiasaan-kebiasaan orang di sekitar kita. Satu hal paling efektif yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku yang normal. Kebiasaan-kebiasaan baru terkesan dapat diraih ketika Anda melihat orang lain melakukannya setiap hari. Jika dikelilingi oleh orang-orang yang bugar, Anda lebih mungkin memandang olahraga sebagai kebiasaan yang lazim. Bila berada di antara penggemar jazz, Anda lebih mungkin percaya bahwa berlatih jazz setiap hari itu wajar. Kultur Anda menentukan harapan Anda tentang apa yang normal. Beradalah di antara orang-orang dengan kebiasaan yang ingin Anda miliki. Anda akan tumbuh bersama. Agar kebiasaan Anda lebih menarik lagi, Anda dapat membawa strategi ini selangkah lebih jauh. Bergabunglah dengan kultur tempat. 1. Perilaku yang Anda inginkan dianggap sebagai perilaku normal. Dan 2. Anda sudah memiliki kesamaan dengan kelompok. Step Camp, pengusaha di New York City, mengelola perusahaan bernama Net Fitness yang membantu para kutu buku dan orang yang dianggap eksentrik tetap kuat dan sehat. Klien-kliennya mencakup penggemar video game, pecandu film, dan orang biasa yang ingin memiliki tubuh ideal. Banyak orang merasa tidak pantas ketika pertama kali datang ke sasana kebugaran atau berusaha mengubah pola makan. Tapi bila Anda sudah sama dengan anggota kelompok dalam hal tertentu, misalnya sama-sama keranjingan Star Wars, perubahan menjadi lebih menarik karena rasanya orang lain juga seperti Anda. Tidak ada yang lebih mendukung motivasi dibandingkan menjadi anggota kelompok. Kondisi itu mengubah proyek pribadi menjadi proyek bersama. Sebelumnya, Anda berusaha sendiri. Identitas Anda tunggal. Anda seorang pembaca. Anda seorang pemusik. Anda seorang atlet. Ketika bergabung dengan klub buku atau band atau perkumpulan penggemar bersepeda, identitas Anda menjadi terkait dengan orang-orang di sekitar Anda. Pertumbuhan dan perubahan tak lagi menjadi perjuangan individu. Kami pembaca, kami pemusik, kami penggemar bersepeda. Identitas bersama mulai memperkuat identitas pribadi Anda.
Ini sebabnya setelah meraih suatu sasaran, penting sekali untuk mempertahankan kebiasaan Anda. Dalam hal ini, pertemanan dan komunitas menanamkan identitas baru, serta memudahkan perilaku bertahan dalam jangka panjang.